Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Lili Gayatri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat gambaran mengenai bab 6, yaitu peningkatan konflik agama. Konflik agama itu sendiri sangatlah berbahaya, khususnya di Indonesia itu sendiri, karena kita memiliki perbedaan agama yang cukup banyak, dan itu tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya disintegrasi bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik dapat dilihat dari faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Sedangkan di sisi lain, yang membuat konflik semakin besar, yaitu sebagaimana pada zaman Orde Baru yang menguatkan kekuasaan dengan menggunakan agama sebagai benteng kekuasaannya. Pada masa Orde Baru itu sendiri terkenal akan era Soeharto yang berlangsung selama 30 tahun lebih lamanya. Dan rezim-rezim beliau tersebut sangatlah tidak baik, bahkan tidak patut. Dari sinilah timbulnya berbagai macam konflik, seperti salah satunya peningkatan konflik agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Prastia ingin membahas tentang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada saat ketegangan antara orang Islam dan Kristen meningkat. Meningkatnya ketegangan antara orang Islam dengan Kristen menimbulkan beberapa kerusuhan dan kekerasan pada saat itu. Kekerasan pertama itu terjadi di Timur Timur, antara orang Katolik Timur Timur dengan pedagang Muslim dari Sulawesi Selatan. Salah satu penyebab semakin meningkatnya ketegangan antara orang Islam dengan orang Kristen ialah perbedaan identitas agama para pendatang domestik, yang menyebabkan perubahan keseimbangan antara kelompok-kelompok agama di mana mayoritas pendatang ialah Muslim. Namun, banyak yang beranggapan bahwa kerusuhan yang terjadi adalah akibat dari adanya masalah kepentingan ekonomi serta kesenjangan sosial. Selain kerusuhan yang terjadi di Timur Timur, terdapat salah satu kerusuhan yang bercorak agama di Situbondo dan Tasikmalaya, di mana kerusuhan tersebut memicu perdebatan nasional yang menyangkut soal hubungan etnis dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Duyanti Putri. Di sini saya akan membahas tentang jatuhnya Soeharto. Jadi pada 1998, Soeharto itu mendadak menjatuhkan diri dari jabatan kepresidenannya, yang diikuti dengan meningkatnya konflik agama. Ketegangan ini berlangsung selama 30 tahun masa Orde Baru dan memunculkan pengelolaan kelembagaan atas dasar hubungan agama. Namun, hal tersebut terungkap dan semakin memburuk setelah masa Orde Baru itu berakhir. Jadi, selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto, kejadian-kejadian yang terjadi itu terdapat kesamaan, yaitu dalam sumber ketegangan yang bermula dari hubungan antar agama. Saya Bedi Pramono akan menjelaskan secara singkat tentang kepresidenan Abdurrahman Wahid dan kompromi dari kalangan Muslim. Tahun 1999 menegaskan bahwa masyarakat lebih kuat mendukung visi nasionalis, lalu Megawati dan PDIP memperoleh kursi dan suara terbanyak dibandingkan partai-partai lain. Ya, hal tersebut dikarenakan masyarakat mempunyai pengalaman trauma terhadap partai-partai berbasis agama sebelumnya. Setelah kekalahan Partai Islam dan Golkar, mereka melakukan mobilisasi untuk menggagalkan pemilihan Megawati, dan kampanye untuk menentang Megawati sudah ada sejak dulu. Lalu kenaikan Abdurrahman Wahid ini sendiri terjadi pada puncaknya konflik antara kaum Kristen dan kaum Muslim. Beliau sendiri dipandang sebagai pembangun jembatan dan pemimpin pakar Muslim yang telah mengusung nilai-nilai demokrasi dan pemahaman antar umat beragama. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, beliau selalu menggunakan sifat humanisme dan pluralismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inkarna Sadianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber konflik agama. Konflik agama merupakan suatu ungkapan ketidaksukaan atas kekesalan-kekesalan yang menggunakan agama itu sebagai identitas suatu kelompok. Ketimpangan sosial ekonomi telah menimbulkan frustasi dan faktor yang paling banyak menjelaskan tentang kerusuhan, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik agama. Selain itu, kejadian-kejadian di masa lalu, seperti di masa kepemimpinan Soeharto yang mana rezimnya yang tidak disukai oleh orang-orang juga merupakan salah satu sumber konflik agama yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1996
sampai 1997 menyebabkan perdebatan publik dalam pers yang menjadi umpan bagi kritik atas rezim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan tentang peningkatan konflik agama, yang dimana ketika di zamannya Soeharto konflik tersebut semakin meningkat disebabkan oleh ITMI yang telah berkoalisi kepada pemerintah Orde Baru, yang dimana pemikiran kaum Kristiani telah menyimpang karena mereka menganggap bahwa kaum mereka akan tersisihkan di dalam kabinet Orde Baru. Dari itulah terjadinya konflik-konflik agama seperti yang ada di Timur Leste, Ambon, Papua, dan Maluku. Sementara daripada itu, dalam penanganan konflik tersebut, Gus Dur menekankan Pancasila, humanisme, pluralisme. Sebab menurut Gus Dur, dalam menekankan itu, bangsa ini akan damai dan tentram. Berbeda halnya dengan Soeharto, yang dimana mereka para pejabat Orde Baru menekankan ABRI untuk turun menyelesaikan konflik yang ada di daerah timur sana. Dari situlah kita terlihat jelas bahwa dalam penyelesaian konfliknya saja pemerintah Orde Baru dan pemerintah Gus Dur sangatlah beda. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menekankan diri pada Pancasila untuk menyelesaikan segala konflik-konflik yang ada supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Dan seperti kita ketahui bahwa konflik-konflik yang ada di Indonesia ini bukan berdasarkan sesuai dengan agama, tetapi pada dasarnya konflik yang ada di Indonesia merupakan suatu bentuk terjadinya krisis ekonomi, yang dimana di situ para rakyat sengsara, kelaparan, dan lain-lainnya. Maka dari situ agama di bangsa ini dijadikan alat untuk perlawanan pada para penguasa. Sebab ketidakadilannya itu. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.